pendidikan, hidup pendidikan. Nah, di sini cocok sekali kalau lagi pidato tentang pendidikan. Memang pantun ini tidak wajib teman-teman, tapi menggunakan pantun ini kembali lagi bersama Arena Lomba bersama saya Nopi Febriani, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang 12 contoh pantun pendidikan. Oke, cocok banget ya kalau misalkan sebentar lagi hari pendidikan atau bagi teman-teman yang masih dalam pendidikan. Ini contoh pantun pendidikan ini sangat cocok banget bagi teman-teman sekalian. Oke, daripada lama-lama langsung saja, tapi sebelum masuk ke 12 contoh, saya akan memberikan tips gimana sih caranya menyampaikan pantun supaya pantun kita tuh menarik, supaya pantun kita tuh didengar orang, supaya pantun kita tuh berkesan gitu di mata orang. Oke, daripada lama-lama langsung saja saya kasih tipsnya. Tips yang pertama untuk menyampaikan sebuah pantun yaitu ekspresi wajah dan suara teman-teman. Jadi ketika kita menyampaikan pantun, wajah kita yang harus berekspresi dan suara kita yang jangan lembek teman-teman. Suara kita yang pertama ya harus dilantangkan, yang kedua ekspresi wajah pun kita harus ikut gitu. Nah, yang kedua yaitu penggunaan bahasa yang jelas. Dalam artian artikulasinya harus jelas teman-teman. Jangan sampai kita samar-samar menyampaikan sebuah pantun. Nah, yang ketiga, intonasi dan ritme. Kalau kita menyampaikan sebuah pantun, itu ada intonasi dan ritmenya teman-teman. Ada penekanan nada tinggi, ada yang memang nada rendah, ada yang memang biasa-biasa saja gitu. Jadi intonasi dan ritme itu sangat diperlukan juga teman-teman dalam menyampaikan sebuah pantun. Terus yang keempat, gerakan tubuh. Selain intonasi, ritme, terus penggunaan bahasa yang jelas, ekspresi wajah dan suara, bahasa tubuh juga, gerakan tubuh juga sangat diperlukan dalam penyampaian pantun. Contohnya seperti ini teman-teman, masak air. Jadi tubuhnya itu ya ikut bergerak teman-teman. Supaya apa? Supaya sampai kepada si pendengar gitu. Oke, selanjutnya tingkatkan ekspresi pada baris terakhir. Nah, baris pertama dan kedua itu berisi serapan. Nah, baris ketiga dan keempat dalam sebuah pantun itu isinya teman-teman. Nah, kan tujuan kita menyampaikan sebuah pantun itu akan menyampaikan sebuah isi. Apa sih maknanya dari sebuah pantun tersebut? Nah, ketika kita menyampaikan sebuah isi, itu kita ada penekanan di situ lebih tinggi daripada nada serapannya gitu. Oke. Dan yang terakhirnya, sesuaikan dengan konteks teman-teman. Kalau misalkan tentang pendidikan, ya kita harus sesuai dengan pantun pendidikan. Kalau kita kalau suasananya tentang membahas keagamaan, ya kita harus menyampaikan pantun keagamaan gitu teman-teman. Oke, daripada teman-teman bingung, gimana sih maksudnya gerakan tubuh ini gimana? Maksudnya intonasi dan ritme ini gimana? Daripada teman-teman bingung, oke, langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama, pantun pendidikan. Sudah pasti mengenai pendidikan. Nah, oke, contoh pantun yang pertama. Warna mewah adalah warna mawar cakep. Bulat kecil adalah bentuk kedelai. Jangan malas ketika sedang belajar jika memang kamu ingin pandai. Nah, ini kalau pendidikan biasanya berbau-bau dengan sekolah, kuliah gitu ya. Biasanya kalau pantun pendidikan ini disampaikan oleh siswa atau mahasiswa atau dosen, guru gitu kepada mahasiswanya. Intinya kalau kalian jangan malas ketika belajar. Kalau memang kamu ingin pandai gitu, kalau misalnya ingin pandai ya jangan malas untuk belajar gitu. Tapi menggunakan pantun ini bahasanya itu lebih diperhalus teman-teman, jadi mudah diterima bagi yang si pendengarnya gitu teman-teman. Oke, pantun yang kedua. Anak menangis hendaklah dipangku cakep. Nenek menyeberang baik diantar. Banyaklah engkau membaca buku
agar kelak menjadi pintar. Nah, kalau misalkan kita mau pintar, ya kita harus banyak membaca buku. Kalau baca buku nanti kamu akan jadi pintar, itu kurang sampai kalau disampaikannya dengan cara seperti itu. Tapi kalau menggunakan pantun, tiba-tiba gurunya di kelas pantun, anak menangis hendaklah di bangku satu kelas, cakep gitu. Nenek menyeberang, baik diantar. Banyaklah engkau membaca buku, kata gurunya, agar kelak menjadi pintar. Oke bu, gitu. Jadi kan nyampe ke siswanya kalau gurunya asik, sering pantun di kelas gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk contoh pantun yang ketiga. Jika kamu pergi ke dusun cakep, jangan lupa bawa beras. Belajarlah dengan tekun agar kamu naik kelas. Gurunya nih menyampaikan, kalau kamu belajar dengan tekun, ya nanti insya Allah kamu itu bakalan naik kelas. Tapi sebaliknya kalau kamu nggak tekun, ya wallahu alam bakalan naik kelas atau tidak gitu. Jadi intinya itu tentang pendidikan supaya si siswa ini termotivasi lagi, teman-teman, supaya siswa itu termotivasi lagi untuk belajar, untuk melanjutkan pendidikan gitu. Jadi melalui pantun ini supaya gampang untuk diterima oleh si anak. Oke, pantun yang selanjutnya, pantun yang keempat ya teman-teman. Pergi ke Kutai bawa kendaraan cakep, liburan di Bali ditiadakan. Untuk mencapai kesejahteraan, semua dimulai dari pendidikan. Nah, pendidikan itu sangat penting ya teman-teman. Nah, di sini di pantun ini sangat cocok untuk pas hari pendidikan atau sedang ada event-event pendidikan. Itu sangat cocok sekali pantun ini disampaikan ketika berpidato atau ketika sambutan gitu. Kalau kalian ingin sejahtera, ya harus berpendidikan gitu. Intinya seperti itu. Oke. Pantun yang selanjutnya, pantun yang kelima. Pergi ke Kutai, pantun yang kelima. Nyalakan motor yang bergetar, kaki terkena luka yang perih. Jika kamu rajin belajar, sukses masa depan akan diraih. Kalau kamu mau belajar, masa depan insya Allah akan teraih gitu. Ini sebagai motivasi pendidikan ya dari seorang guru, dari orang tua. Kalau kamu rajin belajar, insya Allah masa depan kamu tuh bakalan terakhir, bakalan bagus gitu, untuk memotivasi anak supaya semangat untuk berpendidikan. Oke, selanjutnya pantun yang keenam. Kami pulang ke desaku, desaku sangat ramah dan mulia. Jangan bosan baca buku, buku adalah jendela dunia. Intinya tuh Mas mau ngasih tahu, buku itu adalah jendelanya dunia loh. Kalau kita banyak baca buku, insya Allah dunia akan terbuka gitu. Nah, di sini sangat cocok disampaikan ketika anak-anak sedang belajar di perpustakaan gitu, memotivasi anak supaya giat untuk membaca buku gitu. Ini sangat cocok pantun untuk digunakan sebagai motivasi anak-anak untuk membaca buku. Oke, pantun selanjutnya, pantun yang ketujuh. Membawa uang pergi ke pasar cakep, pisang didapat bukan durian. Rajin-rajinlah kamu belajar, kelak berguna di hari depan gitu. Jadi kalau kamu rajin, cepatlah rajin belajar, intinya gitu. Nanti insya Allah akan berguna gitu di hari depan. Kalau kamu banyak belajar di hari ini, insya Allah di hari kemudian itu akan berguna gitu. Ilmu yang didapat di hari ini insya Allah akan berguna. Kalau cuman ngomong belajar loh biar sukses nanti, itu nggak akan sampai teman-teman ke anak tersebut. Tapi melalui pantun ini kita enak gitu, jadi mudah untuk diterima oleh si anak. Oke, pantun yang selanjutnya, pantun yang ke-8. Buah durian dipetik galah cakep, semut berbaris di atas papan. Janganlah malas pergi sekolah, karena itu demi masa depan gitu. Jadi ini bisa cocok sekali pantunnya
orang tua yang menyampaikan gitu. Jangan malas, misalkan nih anaknya males gitu, malah nonton TV aja disuruh sekolah. Nah, pantun nih orang tuanya, buah durian dipetik galah, kata anaknya, cakep bu. Semangat berbaris di atas papan, janganlah males pergi sekolah, karena itu demi masa depan. Akhirnya si anak pun tergugah, mandi, akhirnya berangkat sekolah gitu. Jadi kalau langsung dimarahin teman-teman, anak itu malah semakin kesel gitu, malah nggak ikhlas ujung-ujungnya berangkat sekolahnya. Tapi melalui pantun ini tuh bisa diterima gitu oleh si anak gitu. Oke, lanjut. Pantun yang ke-9, pakai baju yang berbeda-beda cakep, pakai baju yang berlengan. Meski usia tak lagi muda, belajar bukan jadi halangan. Nah, ini cocok sekali teman-teman kalau jamaahnya atau yang mendengarkannya itu lansia atau orang tua, ini sangat cocok untuk memotivasi supaya para orang tua atau yang sudah berumur itu tetap semangat untuk berpendidikan gitu, karena usia itu tidak mandang usia untuk orang yang mencari ilmu begitu teman-teman. Ini sangat cocok sekali untuk disampaikan pada saat jamaahnya atau si pendengarnya itu sudah lanjut usia gitu. Oke, lanjut ke pantun yang 10. Undur-undur hinggap di papan cakep, melompat katak memakan ikan. Maju mundurnya masa depan bergantung banyak pada pendidikan, hidup pendidikan. Nah, di sini cocok sekali kalau lagi pidato tentang pendidikan. Memang pantun ini tidak wajib teman-teman, tapi menggunakan pantun ini sangat bisa menjadi poin plus gitu, menjadi menarik gitu. Kalau kita berpidato ataupun kita menyampaikan apa, kalau dibarengi dengan pantun itu akan lebih menarik untuk didengar teman. Oke, pantun yang ke-11. Bungkuslah ikan dengan kertas cakep, lalu ditaruh di atas talas. Jika pendidikan berkualitas, pasti jadi bangsa berkelas. Nah, kalau pendidikannya berkualitas, insya Allah bangsanya berkelas. Ini juga pantun yang ke-11 ini cocok ya teman-teman kalau disampaikan saat berpidato, itu sangat cocok teman-teman. Apalagi temanya tentang pendidikan, ini sangat cocok sekali gitu. Oke, lanjut ke pantun yang terakhir teman-teman. Meja taman harus divernis cakep, digarapnya di hari Kamis. Pendidikan akan berbuah manis jika kita bersikap optimis. Sebuah pendidik akan berhasil kalau mempunyai sikap optimis gitu. Jadi tidak mudah putus asa, tidak gampang menyerah gitu. Jadi harus mempunyai sikap optimis. Ini cocok sekali disampaikan oleh orang tua, guru untuk memotivasi seorang anak supaya semangat lagi dalam berpendidikan. Oke teman-teman, itu dia 12 contoh pantun tentang pendidikan. Kalau teman-teman ada contoh lainnya tentang pantun pendidikan, boleh komen di bawah ini. Terima kasih.